Biasanya kalau masuk tahapan penataan dapil nih, saya sering dapat telepon, dapat pesan, Mas, nanti dapilnya begini aja, Mas, nanti dapilnya jangan menyulitkan, pokoknya macam-macam lah pesan-pesan itu. Nah, 2024 sudah di depan mata nih, kompetisi pasti akan sangat ketat. Nah, menurut Mbak Ninis dan Mas Hasim, bagaimana dapil yang sekarang ada, yang sudah diatur dalam Undang-Undang 7 2017, ini sudah sesuai enggak? Kalau memang ada yang tidak sesuai, perlukah dilakukan penataan ulang saat ini? Atau harus kita biarkan dengan pola dan situasi yang ada sekarang? Saya lebih dulu mempersilahkan Mas Hasim dulu deh, ya. Silakan, Mas Hasim. Ya, jadi kalau kita lihat soal pendapilan ini ya, kalau pemilu nggak ada dapil kan nggak bisa dilakukan karena prinsip daerah pemilihan itu diadopsi dari sebagian prinsip mayoritarian. Nah, kalau dalam sejarah pemilu di Indonesia itu kan sebenarnya dapil itu awal-awal mulai sedikit diperkenalkan di 99. Kemudian mulai masuk 2004 ya. 2004 itu kalau tidak salah yang melakukan seluruh ya, desain penataan dapil itu adalah KPU. 2004 ya. 2004. Murni diserahkan ke KPU. Nah, kemudian di 2009 sampai dengan 2014 itu khusus untuk DPR dan provinsi itu sebagian besar ya ke DPR, ranah undang-undang atau pembuat undang-undang menjadi lampiran. Nah, apakah sudah tepat atau tidak itu harus diukur dari beberapa prinsip. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Pemilu kan sudah ada beberapa prinsip ya, Mas Hadar ya. Ada 7 prinsip. Ada kesetaraan nilai suara, kemudian proporsionalitasnya seperti apa, keadilan wilayahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Sampai dengan nanti kohesivitasnya, kekompakannya, kompatibel dengan sejarah sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari situasi pendapilan yang kemudian itu menjadi lampiran di dalam undang-undang, sebenarnya problemnya kita tidak pernah tahu argumentasi penempatan dapil pada saat perubahan konversi dari 2004 ke 2009, 2014 dan nanti 2019 dan 2024 itu apa sebenarnya argumentasi utamanya. Karena soal dapil itu bukan semata-mata membagi kursi ke daerah-daerah. Misalnya untuk DPR itu misalnya 77, kemudian 79 ya. 80 sekarang 80. Dan lain sebagainya, itu bukan hanya soal itu. Tetapi dia juga harus mempertimbangkan yang paling penting, yang sebenarnya prinsipnya harusnya pemain itu tidak boleh mengatur lapangan. Kan itu. Ibarat lapangan sepak bola. Kalau pemainnya ikut ngatur lapangan, maka pembagian klaster lapangannya bisa jadi bias. Oleh karena itu idealnya harus diserahkan kepada pembuat undang-undang. Pelaksana undang-undang. Wasitnya lah. Ya, wasitnya. Ngatur, gitu ya. Wasitnya kan KPU, Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini disebut sebagai lembaga yang independen. Jadi kalau belum ideal di dalam konteks siapa yang harus melakukan penataan. Karena unsur partisan itu lalu muncul. Sebagai contoh misalnya begini, perdebatan tentang 15 kursi tambahan dari 560 ke 575. Itu ditawar-tawarkan ini. Kalau nggak salah Mbak Ninis ya. Mana yang mau nambah ini? Daerah mana? Akhirnya ada 15 daerah yang kemudian beberapa 15 kursi itu ditambah di beberapa wilayah saja. Dan itu akhirnya nggak ideal gitu ya. Kemudian kalau disebut ideal atau tidak, itu kan selalu perdebatannya muncul begini. Apakah prinsip kuota kursi itu disebarkan ke seluruh wilayah provinsi? Itu harus imbang atau tidak antara Jawa dan luar Jawa. Kalau dulu misalnya masih ada yang 45% dengan 55, sekarang sudah mulai agak mendekati ya 50-50 gitu. Nah, pertanyaannya
pertimbangan-pertimbangan ini itu apakah berdasarkan pada pertimbangan yang ada di dalam undang-undang ataukah pertimbangan kepentingan politik? Kepentingan politik dalam hal ini adalah kompetisi antar partai yang kemudian selalu apa ya istilahnya itu diperdebatkan gini. Ini menguntungkan partai besar, partai kecil, partai menengah ataukah seperti apa? Jadi kalau disebut ideal atau tidak belum. Kenapa belum? Karena evaluasi secara apa ya? Kalau di dalam tata kelola pemilu itu kan sudah ada kaidah-kaidah ya. Di dalam menyusun daerah pemilihan, teorinya apa, menghindari gerrymanderingnya seperti apa dan sebagainya itu kan sudah ada. Kemudian disproporsionalitasnya kan sudah ada. Perdebatan saya kira Mas Didi di Perludem yang dulu mulai mempersoalkan kok beberapa daerah di Jawa juga under representatif, ada yang over. Nah itu kan juga masih terjadi.